Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Mari TV di mana saja berada, mari kita memulai kajian Kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Habib Salim bin Sumair Al-Hadrami dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga kajian kita pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, dan tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Habib Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa thumma khususan syaikhina wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Al-Hajj Ad-Doktor Nur Muhammad Iskandar SK. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bacaan kitab Safinatun Najah satu minggu yang lalu, dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada fasal yang pertama. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salati wa ita'az zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada pembahasan kali ini kita masuk pada fasal yang pertama, yaitu tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah bersyahadat an la ilaha illallah. Alla ilaha ay la ma'buda bihaqqi mawjud. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali illallah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kita yang sudah mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka dia harus punya dasar dan pondasi ini, ya. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu artinya pengakuan, meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu. Allah adalah zat segala kesempurnaan, ya.
dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munazzahun an kulli naqsin, suci, terbebas dari setiap sifat-sifat kekurangan. Wa munfaridun bil mulki wat tadbir, dan tunggal di dalam kuasa, dan dia esa fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan Allah itu esa dalam zat, sifat dan af'alnya. Artinya ketika seseorang bersyahadat mengaku diri sebagai seorang muslim, di situ ada nilai tauhid yang sangat tinggi, bahwa dia meyakini Allah lah yang berhak disembah, Allah lah zat yang hanya disembah, tidak ada zat yang disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus diyakini betul di dalam hatinya, sehingga siapapun orang yang bersyahadat maka tidak boleh main-main dengan syahadatnya, karena itu adalah pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan diri kita terhadap zat yang maha menciptakan segala sesuatunya. Andaikan kita bersekutu bahwa ada zat lain yang bisa disembah, maka saat itu batal persyahadatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main kalau sudah syahadat, ya. Karena sekarang ini banyak orang yang main-main dengan syahadat. Syahadat dipermainkan hanya untuk mencari piagam, mencari surat bahwa dirinya sebagai seorang muslim, ya. Kemudian dia mencari kemana-mana bantuan bahwa dirinya adalah seorang mu'allaf. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak seperti itu implementasi syahadat. Ketika seorang bersyahadat, artinya dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabbah, ya, ketika dia sudah bersyahadat mengaku diri sebagai seorang muslim, apapun ujian dan cobaannya, ancaman silih berganti, bahkan dia suatu saat pernah ditaruh, ya, di atas batu di tengah teriknya padang pasir, kemudian disabat, dipukul karena hanya untuk mempertahankan imannya. Terucap dari mulutnya kalimat Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah zat yang Maha Esa. Begitulah sahabat Bilal bin Rabbah untuk mempertahankan iman, karena dia yakin betul bahwa selama ini yang dia sembah berhala-berhala tidak ada manfaatnya. Tapi sesekali dia mengucapkan kalimat syahadat, luar biasa pengaruh dalam kehidupannya. Keyakinannya semakin mantap, keyakinannya semakin tangguh. Karena kalimat syahadat adalah pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Belum lagi sahabat Ammar bin Yasir, ya, yang dia harus mempertahankan imannya dan dia rela harus, ya, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi lagi-lagi demi mempertahankan imannya, mempertahankan syahadatnya, dia rela untuk disiksa. Itulah kekuatan iman, ya, kekuatan syahadat. Mari kita pertahankan kalimat syahadat kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus iman kita ini semakin tangguh, semakin yakin, semakin kuat, sehingga apapun cobaannya silih berganti, dia tetap bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian, wahai para sahabat-sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan sering-sering kalian menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalau sudah tertanam di dalam hati sebagai bentuk syahadat kita kepada Allah, pengakuan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kapanpun dan dimanapun kita, Allah akan senantiasa menjaga iman kita. Maka syahadat adalah dasar utama di dalam rukun Islam yang pertama. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa syahadat ini adalah ada nilai-nilai tauhid, ya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalam syahadat ini, ya. Di antaranya dengan syahadat ini akan muncul, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Sifat mustahilnya Allah yang ada 20. Sifat jaiznya Allah ada 1. Sifat-sifat yang wajib kita ketahui bagi Rasul yang jumlahnya ada 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Juga di dalamnya ada sifat mustahilnya bagi Rasul yang jumlahnya pun ada 4. Dan sifat jaiznya bagi Rasul. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada syahadat yang harus kita terus pelajari, kita yakini, dan itu insya Allah akan memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentang mengenai syahadat kepada Rasul. Syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat kepada Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah agama Allah kepada semua makhluknya. Ya. Kepada manusia, kepada jin, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, ya, kepada gunung, yang semuanya yang disebut makhluk, itulah, ya, bagian dari apa yang menjadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama berbeda pendapat, ya. Wakhtalafal ulama'u fi bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat. Di sini ada 2 pendapat. Wa jazamal Halimi wal Baihaqi. Imam Halimi dan Imam Baihaqi berpendapat annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Bahwasanya Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Para ulama ada yang berbeda pendapat bahwa Nabi tidak diutus untuk para malaikat, tapi kepada seluruh makhluk kecuali malaikat. Jadi malaikat bukan bagian dari ladang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak maksiat kepada Allah dan dia senantiasa menjalankan apa yang diperintah Allah. Artinya apa? Malaikat nggak perlu dikasih tahu karena memang mandatnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu Nabi untuk menyampaikan risalah kepada para malaikat. Nah, akan tapi di sini warajjah as-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin as-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Imam Suyuti dan Imam Taqiyuddin as-Subki berpendapat bahwasanya Nabi diutus untuk malaikat juga, ya. Wa zada Subki, bahkan Imam Subki menambahkan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah. Bahkan Imam Subki menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua para nabi dan umat-umat terdahulu. Ya. Jadi bukan hanya kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bagi umat-umat terdahulu Rasulullah diutus. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, semuanya juga bagian dari ladang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithat ilan nasi kaffatan syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis sa'ah. Jadi Rasulullah memang, ya, ulama berpendapat Imam As-Subki bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada umatnya, tapi kepada umat-umat terdahulu, kepada para malaikat, bahkan ya kepada binatang, ya, batu, ya, jin, semuanya menjadi tujuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syahadat, ya, yang pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa rukun Islam adalah yang pertama syahadat, pengakuan diri, meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyahadat, bersaksi, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita tanamkan akidah itu, karena itu adalah merupakan tauhid, akidah kita yang paling utama. Kita tidak bisa untuk melanjutkan rukun-rukun Islam selanjutnya tanpa kita harus bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini anna min tamamil imani, bahwa di antara salah satu kesempurnaan iman seseorang, ayyataqidal insanu, manusia atau seseorang meyakini annahu lam yujtama fi ahadin, tidak akan pernah terkumpul pada diri seseorang minal mahasinil zahirati wal batinati, di dalam kebaikan-kebaikan yang zahir dan batin, mithlama ijtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang terkumpul dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini lahir batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Bal huwa yakutu bainal hajar, karena Rasulullah ibarat intan permata di tengah-tengah batu. Maka kita meyakini tidak ada sifat kekurangan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam diri Rasulullah itu terkumpul kebaikan secara lahir dan batin. Karena kita sebagai manusia biasa, barangkali ada zahirnya bagus, batinnya tidak, atau batinnya bagus, zahirnya tidak.
tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir batinnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Pantas kalau kita memuji dan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian tentang rukun Islam yang pertama tentang syahadat memberikan manfaat buat kita semuanya, wabil khusus para pemirsa Mari TV, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.